Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Pasti baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang jangan pernah tinggalkan sholat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke riban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya. Hingga hari kemudian selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tidak laku kesehariannya, mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam sangat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah sholat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum dan layak bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah didera dan dipenjara, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sampai hukum had baginya, bukan karena murtad. Akan tetapi jamaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut jikalau meninggalkan sholat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim berkata, orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar daripada berzina, mencuri, dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia, dan sholat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum
sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penompa kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Perhatikanlah orang yang tidak sholat, hidupnya tidak mengalami ketenangan meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah. Namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sholat, ia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan sholat dapat menenangkan hati, karena di dalam sholat mengandung zikir atau mengingat Allah, dan itu membawa kepada ketenangan batin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Berhubung sudah ada bel berbunyi, pelajaran pada pagi hari ini Bapak akhiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat kepada anak-anak semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.